Baik, perkenalkan nama saya Sri Wijaningrum, stambuk F5511987. Internet seakan telah menjadi dunia kedua bagi manusia. Bahkan setengah dari kehidupan nyata manusia dihabiskan di internet. Mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga sekolah dan bekerja pun dilakukan melalui internet. Hal ini mengakibatkan adanya beberapa kasus kriminal yang bermunculan dari internet, SMS spam, telepon penipuan, cyberbullying, hoax, bahkan penculikan dan pembunuhan yang berakar dari hubungan di internet, seperti yang diceritakan dalam film Searching. Mungkin kita tak pernah berpikir untuk belajar konsep practical problem solving saat menonton film ini, tapi dengan menonton film Searching, tanpa terasa kita bisa mendapat gambaran tentang implementasi konsep tersebut. Searching dirilis pada tanggal 24 Agustus 2018, merupakan gabungan dari genre drama, thriller, dan misteri. Film ini mampu menggambarkan betapa hebatnya fungsi teknologi yang ada saat ini. Lebih dari itu, Searching juga menyajikan alur cerita mengenai hubungan yang dimiliki seorang ayah dengan putri semata wayangnya. Margot Kim, putri satu-satunya dari David dan Pamela Kim, adalah gambaran seorang anak pada umumnya, melek teknologi, yang dengan gadget dan aktif di media sosial seperti Skype dan Facebook. Namun nasib malam menimpa Margot saat itu. Ia kehilangan ibunya akibat kanker dan harus tinggal berdua dengan ayahnya. Krisis atau problem pun terjadi dalam alur cerita ini. Suatu hari, Margot berpamitan kepada David untuk pulang larut malam karena tugas sekolah. Namun nyatanya hingga pagi Margot belum juga pulang ke rumah. David yang gagal menghubungi putrinya segera meminta bantuan polisi. Namun 37 jam setelah melapor, tanda-tanda keberadaan Margot tak juga terlacak. David yang putus asa dengan lambatnya pencarian oleh polisi akhirnya memutuskan untuk melakukan penyelidikan sendiri. Ketika menghadapi krisis dan dalam upaya menemukan solusi, kita dituntut untuk menganalisis masalah. Itulah yang dilakukan David. Dia pun menghubungi semua teman Margot yang ditemukannya di akun Facebook Pamela, mendiang istrinya. Sayangnya tak satupun teman Margot itu tahu di mana dia berada. Dan dari analisis tersebut, David menemukan fakta bahwa selama ini putrinya tak memiliki teman dekat. Pencarian David pun berlanjut. Dia mencari informasi dengan menelusuri pesan-pesan singkat yang terkirim antara Margot dan pamannya, Peter Kim, adik David. Efek kejutan pun terjadi ketika David menemukan adanya hubungan dekat antara Margot dan Peter. Ternyata selama ini Margot mengkonsumsi narkoba, mengikuti jejak Peter. Adanya fakta baru ini memicu masalah lain, seperti hubungan David dengan Peter pun memanas dan dia menuduh adiknya menculik Margot. Namun perkiraannya salah dan perjuangan David masih terus berlanjut. Dengan bantuan Google Maps, dia berhasil mengetahui lokasi terakhir Margot. Sayangnya, detektif yang membantu pemecahan kasus meyakini bahwa kasus ini merupakan sebuah upaya melarikan diri, sehingga kasus tersebut ditutup, tapi David sependapat. Merasa ada yang janggal, David pun meneruskan penyelidikannya sendiri hingga beberapa minggu kemudian dia menemukan titik terang. Dengan analisis dan upaya tak kenal lelah dalam menelusuri barang-barang bukti yang ada, dia pun berhasil menyelamatkan putrinya sekaligus menemukan dalam kejahatan yang telah merebut Margot darinya. Dengan melihat analisis yang dilakukan David Kim, kita bisa melihat contoh penerapan konsep-konsep practical problem solving tersebut dalam kehidupan sehari-hari seperti dilakukan David. Dalam practical problem solving, penting bagi kita untuk terlebih dahulu melihat semua aspek masalah dari segala sisi agar mendapatkan gambaran permasalahan yang tepat. Upaya untuk melihat masalah dari segala aspek dalam practical problem solving dikenal dengan istilah Gemba, Genbutsu, dan Genjitsu. Gemba adalah risk-based, Genbutsu adalah real things, dan Genjitsu adalah reflex, tempat, entitas, dan artinya saat terjadi masalah atau krisis, kita perlu melihat apakah setiap kondisi ini di tempat kerja telah menyimpang dari standar atau tidak. Lalu, untuk dapat melihat ada untuk tidaknya penyimpangan, kita perlu untuk melihat situasinya secara aktual. Pada film Searching ini, kita bisa lihat dalam upayanya menemukan Margot. David melakukan analisis dengan menelusuri sekolah Margot, menghubungi teman-temannya, berusaha menggali fakta tentang anaknya di lingkungan tempat Margot biasa berada, dan berusaha mengumpulkan semua informasi
mulai dari histori panggilan telepon hingga chatting. Selain melakukan analisis dengan konsep 3G, David menyelesaikan masalah dengan upaya yang mirip dengan penerapan teori diagram Ishikawa alias Fishbone diagram, alat problem solving yang dirancang Karou Ishikawa ini berfungsi untuk melihat akar-akar penyebab semua masalah dengan spesifik. Diagram yang berbentuk seperti tulang ikat ini mendorong kita untuk menemukan problem statement sebelum menganalisis akar penyebab masalahnya. Jika konsep diagram Ishikawa dihubungkan dengan proses penyelesaian masalah yang ada di problem searching, kita bisa lihat yang pertama kali dilakukan David adalah menentukan permasalahan yang dihadapi atau problem statement. Masalahnya yakni Margot hilang setelah problem diketahui. David melakukan analisis dari aspek manusia, metode dan lingkungan menggunakan konsep 3G untuk mencari penyebab masalahnya. Dari aspek manusia, analisis dilakukan oleh David untuk mencari tahu penyebab hilangnya Margot yang mungkin saja disebabkan oleh konflik dengan teman-teman dan keluarga. Namun setelah melakukan analisis yang hanya dari aspek manusia, David tergesa-gesa mengambil kesimpulan bahwa yang menculik Margot adalah Peter, adiknya. Ketika David melanjutkan analisis dari aspek manusia, dia masih belum berhasil menemukan akar masalah untuk mengatasi problem atau penculikan anaknya. Karena itulah, dalam analisis mengguna diagram Ishikawa seringkali penting jika kita ingin menemukan akar masalah atau root cause yang menyebabkan problem. Selain itu, hal penting yang perlu kita lakukan adalah melakukan verifikasi pernyataan, penyebab, dan masalah menggunakan pernyataan jika dan maka. Dalam analogi cerita David Kim, setelah mengetahui fakta-fakta yang ada, David menyadari bahwa kesimpulan dari analisis yang dilakukannya tidak tepat. Oleh karena itu, David meneruskan proses analisisnya menggunakan media sosial yang diakses Margot dari laptopnya. Dari sana, David menemukan fakta bahwa dari kondisi sekitar bahwa Margot tidak memiliki teman dekat setelah kepergian ibunya. Hasil analisis ini adalah yang diperoleh David dari aspek lingkungan atau environment. Sedangkan dari aspek metode, fakta-fakta terkuat bahwa ada yang salah dengan cara pengasuhan yang dia terapkan untuk Margot remaja sejak kepergian sang ibu. David tidak begitu tahu bagaimana pergaulan Margot di internet maupun di lingkungan sekitarnya. Dia juga tak sadar Margot lebih memilih dekat dengan teman-teman yang ayahnya dibandingkan dengan ayahnya. Setelah menyeluruh dilakukan, David menemukan bahwa Margot tidak kabur tapi diculik. Berdasarkan bukti TKP yang ditemukan David, dia akhirnya tahu bahwa salah satu teman medsos Margot lah yang menculiknya. Root cause-nya adalah teman medsos tersebut tahu benar seluk-beluk kehidupan Margot, lebih dari David sendiri mengetahuinya. Itulah kurang lebih praktik penerapan analisis menggunakan diagram Ishikawa yang bisa kita saksikan di layar kaca. Sesungguhnya metode tersebut bisa kita terapkan tak hanya di lingkungan kerja, tapi juga di kehidupan sehari-hari. Kita bisa menemukan akar masalah yang menyebabkan penyakit dan mengobatinya, alih-alih hanya mengobati simptom yang datang bersamaan dengan penyakit tersebut tanpa menangani akar penyebab masalahnya.